Aku baru saja pulang dari rumah sakit tapi tiba-tiba suami menghadang dan bilang, "Sekarang apartemen ini kami. Pergi kau wanita penyakitan." Aku hanya tersenyum. Baiklah. Tapi 5 hari kemudian mereka histeris. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sarah merasa seolah berlari menuju cahaya setelah melewati terowongan gelap yang panjang. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan di rumah sakit, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari ketika dia bisa kembali ke rumah. Namun, saat mobilnya memasuki area apartemen, rasa cemas dan takut mulai menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa pulang bukan hanya tentang fisiknya yang sembuh, tetapi juga tentang bagaimana kehidupannya akan berubah setelah semua yang terjadi. Saat dia melangkah keluar dari mobil, Sarah merasakan angin lembut menyapu wajahnya, membawa aroma segar dari pohon-pohon di sekitarnya. Dia menghirup dalam-dalam, mencoba menyerap keindahan di sekelilingnya. Namun, saat dia mendekati pintu apartemen, dia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di rumah sakit, terasing dari dunia luar, dan sekarang harus menghadapi kenyataan yang mungkin tidak sama lagi. Ketika dia membuka pintu, suasana di dalam apartemen terasa sunyi. Sarah melangkah masuk, mengamati setiap sudut ruangan yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Namun, sekarang, semuanya tampak dingin dan sepi. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Sarah berbalik dan melihat Ardi, suaminya, berdiri di ambang pintu dengan wajah masam. "Kenapa kamu kembali?" tanya Ardi, suaranya terdengar tajam dan penuh amarah. Sarah terdiam. Dia tidak menyangka akan disambut dengan nada yang begitu keras. Aku sudah pulang," jawabnya pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Sudah cukup dengan semua ini. Apartemen ini bukan tempatmu lagi. Pergi, wanita penyakitan." Ardi melontarkan kata-kata itu seolah-olah mengiris hatinya. Sarah merasakan sakit yang dalam, tapi dia berusaha tersenyum. "Baiklah," katanya singkat. Dia tidak ingin memperdebatkan situasi ini lebih jauh. Dia tahu bahwa Ardi sedang berjuang dengan emosinya sendiri, meskipun itu tidak membenarkan perlakuannya. Setelah pertemuan singkat itu, Sarah merasa hampa. Dia berusaha menenangkan diri dan mengingat kembali usahanya untuk sembuh. Dia mengingat semua dukungan dari teman-temannya, dokter, dan perawat yang selalu memotivasi. Namun, saat dia menatap apartemen yang sepi, hatinya terasa kosong. Apa yang terjadi pada cinta yang pernah mengisi ruangan ini? Hari-hari berikutnya, Sarah berusaha beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Dia mulai melakukan aktivitas ringan, seperti memasak dan merapikan rumah. Namun, setiap kali dia berusaha melakukan sesuatu, selalu ada bayang-bayang Ardi dan sikapnya yang merendahkan. Sarah merindukan perhatian dan cinta yang dulunya ada di antara mereka, tetapi dia tahu bahwa Ardi sedang berjuang dengan banyak hal, kecemasan, ketakutan, dan mungkin juga rasa malu. Dia mencoba berbicara dengan Ardi, tetapi suaminya selalu menghindar. Setiap kali Sarah berusaha mendekat, Ardi hanya menjawab dengan nada dingin, seolah-olah dia tidak ingin mendengarnya. Sarah merasa semakin terasing, seolah-olah dia tinggal di rumah orang lain. Dalam keheningan malam, dia sering terbangun dan melihat langit-langit apartemen, bertanya-tanya di mana semua cinta itu hilang. Suatu malam, saat Sarah duduk sendirian di balkon, dia merenungkan perjalanan hidupnya. Dia mengingat kembali saat pertama kali bertemu Ardi. Mereka berdua saling jatuh cinta pada pandangan pertama, berbagi impian dan harapan tentang masa depan. Namun, semuanya terasa sangat jauh sekarang. Dia merindukan saat-saat bahagia itu, saat mereka bisa tertawa dan berbagi cerita tanpa rasa cemas. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kenangan. Sarah memutuskan untuk berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk hubungan mereka. Dia mulai menulis di jurnal, mencatat perasaannya, harapannya, dan keinginannya untuk memperbaiki keadaan. Melalui tulisan, dia menemukan cara untuk mengekspresikan emosi yang terpendam. Setiap hari, dia menulis tentang harapannya agar Ardi bisa melihat betapa kerasnya dia berjuang untuk sembuh.
Dia berharap Ardi bisa melihat bahwa dia bukan hanya wanita penyakitan, tetapi seorang wanita yang kuat dan berharga. Dia ingin suaminya menyadari bahwa cinta mereka masih ada, meskipun harus diperjuangkan. Namun, semakin Sarah berusaha, semakin jauh Ardi menjauh. Suatu sore, saat dia mencoba memasak makanan kesukaan Ardi, suaminya pulang dengan wajah lelah dan marah. Dia melihat makanan itu dan hanya berkata, "Aku tidak mau makan. Jangan menggangguku." Sarah merasa hatinya hancur. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia menyadari bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mengatasi semua masalah. Dia merasa terjebak dalam siklus kesedihan dan kehilangan. Hari-hari berlalu, dan meski Sarah berusaha untuk tetap positif, rasa kesepian mulai menggerogoti semangatnya. Dia merindukan teman-temannya, tetapi merasa tidak pantas untuk meminta bantuan. Dia merasa seolah-olah sudah menjadi beban bagi Ardi, dan itu semakin membuatnya terpuruk. Suatu malam, setelah berhari-hari tidak berbicara, Sarah memberanikan diri untuk mendekati Ardi. Dia ingin meminta penjelasan, ingin tahu mengapa semuanya berubah begitu cepat. Dia menemukan Ardi duduk di sofa, menatap layar ponselnya dengan ekspresi kosong. "Ardi," panggilnya lembut, berusaha meraih perhatian suaminya. Ardi menoleh, tetapi wajahnya tidak menunjukkan emosi. "Apa lagi yang kamu mau?" tanyanya dengan nada dingin. "Aku hanya ingin berbicara tentang kita," jawab Sarah, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Untuk apa? Kamu hanya akan membuatku semakin frustrasi," kata Ardi, suaranya penuh kebencian. Sarah merasa hatinya hancur. Dia mencoba menjelaskan perasaannya, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah hanya menambah jarak di antara mereka. Dia merasa tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mau mendengarkan. Akhirnya, Sarah memutuskan untuk pergi ke balkon. Dia ingin merasakan angin malam dan menenangkan pikirannya. Saat duduk di sana, dia merenung tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia ingin Ardi kembali mencintainya, tetapi dia juga tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Di tengah keheningan malam, Sarah mendengar suara langkah kaki mendekat. Ardi muncul di pintu balkon, terlihat ragu-ragu. "Kenapa kamu selalu pergi ke sini?" tanyanya. "Aku butuh waktu untuk berpikir," jawab Sarah, berusaha untuk tidak terlihat lemah. Ardi terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Kamu tidak mengerti betapa sulitnya semua ini bagiku." "Aku mengerti lebih dari yang kamu tahu," balas Sarah, suaranya mulai bergetar. "Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Aku ingin kamu kembali mencintaiku." Ardi menunduk, seolah-olah kata-kata Sarah menghantamnya. "Aku tidak tahu bagaimana melakukannya," katanya pelan. Mendengar itu, Sarah merasa ada secercah harapan. Mungkin, jika mereka berdua mau, masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Dia memutuskan untuk tidak menyerah. "Kita bisa berusaha bersama. Kita bisa menghadapi ini," ujarnya penuh keyakinan. Ardi mengangguk perlahan, matanya mulai menunjukkan sedikit kelembutan. Namun, Sarah tahu bahwa perjalanan mereka masih sangat panjang. Dia harus terus berjuang untuk hubungan mereka, bahkan jika itu berarti menghadapi rasa sakit dan ketidakpastian. Kembali ke dalam apartemen, Sarah merasa ada sedikit perubahan dalam suasana. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menemukan jalan kembali satu sama lain. Tapi untuk saat ini, dia harus tetap berjuang, tidak hanya untuk cintanya kepada Ardi, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Setelah 5 hari berlalu sejak kepulangan Sarah dari rumah sakit, suasana di apartemen terasa semakin aneh. Meski dikelilingi oleh barang-barang yang dikenalinya, dia merasa seolah-olah berada di dunia yang sama sekali berbeda. Setiap sudut ruangan memancarkan kesunyian yang menekan, seakan-akan mengingatkan Sarah akan segala sesuatu yang hilang. Kemanapun dia pergi, dia merasakan adanya jarak yang tak terlihat antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Sarah berusaha beradaptasi dengan ritme baru dalam hidupnya. Dia mencoba melanjutkan aktivitas sehari-hari, memasak, dan merapikan rumah, tetapi setiap usaha itu seolah sia-sia. Ardi, suaminya, lebih sering menghabiskan waktu di luar, dan ketika berada di rumah, dia tampak seperti bayangan yang terasing. Sarah merasa seolah-olah Ardi adalah orang asing yang tidak mengenalnya lagi. Kekecewaan dan kesedihan semakin mendalam saat dia melihat Melan,
sahabatnya, yang seharusnya menjadi sumber dukungan, malah tampak lebih dekat dengan Ardi daripada dirinya. Suatu sore, Sarah duduk di sofa, menatap jendela dengan pikiran yang melayang. Dia bisa melihat Melan dan Ardi bercanda di luar. Suara tawa mereka mengisi udara. Rasa sakit di dalam hati Sarah semakin membara. Dia merasa terasing, seolah-olah dia adalah orang ketiga dalam hubungan mereka. Ketika Melan melihat ke arah apartemen, dia tersenyum dan melambai. Tetapi senyum itu terasa kosong bagi Sarah. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah mereka juga tertawa di belakangnya? Malam itu, saat Sarah berbaring di tempat tidur, suara-suara bisikan mulai mengganggu pikirannya. Dia tidak bisa tidur, mendengarkan bisikan-bisikan samar yang seolah berbicara padanya. "Kau tidak pantas," kata suara itu. "Kau hanya penghalang." Sarah merasa tercekik oleh kata-kata tak terlihat ini, dan dia berusaha menepisnya, tetapi suara itu terus berlanjut, menyusup ke dalam pikirannya. Dia mengingat kembali semua yang telah terjadi. Penyakit yang membuatnya terkurung di rumah sakit, perjuangannya untuk sembuh, dan pengabaian yang dia rasakan dari orang-orang terdekatnya. Dengan setiap bisikan, rasa ketidakberdayaan itu semakin menggerogoti kepercayaan dirinya. Melan dan Ardi tampak bahagia tanpa dirinya, dan dia merasa terasing dalam hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Dia ingin mencoba berbicara dengan Melan, berharap sahabatnya bisa memberinya dukungan yang dia butuhkan. Dia menyiapkan teh dan kue, berusaha menciptakan suasana hangat. Namun, ketika Melan tiba, suasana itu terasa canggung. Melan masuk ke apartemen dengan senyum lebar, tetapi senyum itu tidak menyentuh matanya. "Hei, Sarah, apa kabar?" tanya Melan, tetapi suaranya terasa datar dan tidak tulus. "Baik, aku hanya ingin berbagi sedikit waktu bersama," jawab Sarah, berusaha tersenyum meskipun hatinya berat. Melan duduk di sofa, tetapi saat Sarah mencoba bercerita tentang perasaannya, Melan lebih banyak berbicara tentang kegiatan Ardi dan bagaimana mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Setiap kali Sarah mencoba menyela, Melan seolah tidak mendengar. Sarah merasa bagaikan bayangan yang mengawasi dua sahabat itu. Ketika Melan akhirnya pamit, Sarah merasa hancur. Suara-suara bisikan kembali menghampirinya, semakin keras dan penuh ejekan. Selama beberapa hari berikutnya, Sarah berusaha melawan bisikan-bisikan itu. Dia mencoba untuk tetap positif dan berfokus pada pemulihan. Namun, setiap kali Ardi dan Melan datang dan pergi, rasa terasingnya semakin dalam. Dia merasa seolah-olah hidupnya terputus dari orang-orang yang seharusnya mencintainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semuanya terasa begitu salah? Suatu malam, saat Sarah duduk sendirian di balkon, dia mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih mendalam dan menakutkan. "Kau tidak akan pernah cukup baik," suara itu mengulang-ulang. Sarah berusaha untuk melawannya, tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat suara itu. Dia merasa terjebak dalam pikiran sendiri, tidak ada jalan keluar. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Mungkin dia bisa mencoba berbicara dengan Ardi. Mungkin suaminya bisa membantunya memahami apa yang terjadi. Namun, ketika dia mendekati Ardi dan mencoba membuka pembicaraan, dia hanya mendapatkan respon dingin. "Aku lelah, Sarah. Beri aku waktu," jawab Ardi tanpa menatapnya. Sarah merasa hatinya hancur. Dia ingin berteriak, tetapi suara itu di dalam dirinya lebih kuat. "Kau sudah mengganggu hidupnya cukup lama," bisikan itu menambahkan. Dia merasa seolah-olah semua usaha dan harapannya sia-sia, dan dia hanya menjadi beban bagi Ardi. Hari-hari berlalu, dan bisikan-bisikan itu semakin sering muncul. Setiap kali Sarah berusaha untuk bersosialisasi, dia merasa semakin terasing. Melan, yang dulunya selalu ada untuknya, tampak semakin menjauh. Sarah merasa tidak ada yang mengerti penderitaannya. Dia mencoba mencari dukungan di luar, tetapi rasa malu dan ketidakpastian menghalanginya. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan orang lain. Saat malam tiba, Sarah duduk merenung di balkon. Dia merindukan masa-masa ketika hidupnya penuh dengan tawa dan cinta. Dia teringat saat-saat indah bersama Ardi, saat mereka masih saling mendukung satu sama lain. Dia merasa sangat kesepian, tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam kesedihan. Dia harus berjuang,
meskipun itu terasa sulit. Suatu malam, Sarah menemukan keberanian untuk menulis surat kepada Ardi. Dia ingin mengungkapkan semua yang dia rasakan, tanpa ada yang terlewat. Dia menulis tentang rasa sakitnya, tentang bagaimana bisikan-bisikan itu menggerogoti kepercayaan dirinya, dan tentang kerinduan akan cinta yang hilang. Dia menulis dengan air mata yang mengalir, berharap Ardi bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ketika surat itu selesai, Sarah merasa sedikit lega. Dia menaruh surat itu di meja makan, berharap Ardi akan membacanya. Dia ingin suaminya tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dia berharap surat itu bisa membuka jalan bagi komunikasi yang lebih baik. Keesokan harinya, Sarah terbangun dengan harapan baru. Dia berharap Ardi akan membaca suratnya dan menyadari betapa dia membutuhkan dukungan suaminya. Namun, ketika dia melihat meja makan, surat itu masih ada di tempatnya. Ardi tidak membacanya. Rasa sakit itu kembali menggerogoti hatinya, dan bisikan-bisikan itu kembali muncul. Dia tidak peduli padamu. Sarah berusaha untuk tidak terpuruk. Dia tahu dia harus berjuang untuk diri sendiri. Dia mulai mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya dari bisikan-bisikan itu. Dia mulai melakukan yoga dan meditasi, mencari ketenangan dalam diri. Meskipun sulit, dia berusaha untuk menemukan kedamaian di dalam dirinya. Setiap kali bisikan itu muncul, dia berusaha melawannya dengan pikiran positif. Dia mengingat semua hal baik dalam hidupnya, teman-teman yang mendukung, kenangan indah dengan Ardi, dan harapan untuk masa depan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pikiran negatif mengendalikan hidupnya. Namun, meskipun Sarah berusaha sekuat tenaga, bisikan-bisikan itu terus mengganggunya. Dia merasa terjebak dalam siklus ketidakpastian dan kesedihan. Dia ingin berbicara dengan Melan, tetapi dia merasa tidak layak untuk meminta bantuan. Apa yang bisa dia katakan? Aku merasa terasing. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan sahabatnya. Suatu malam, saat Sarah sedang merenung, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ardi muncul di pintu balkon, tampak lelah dan bingung. "Sarah, kita perlu berbicara," katanya. Hati Sarah berdebar. Mungkin ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Dia mengangguk dan mempersilakan Ardi duduk bersamanya. Dia berharap bisa menjelaskan semua yang dia rasakan dan mengapa dia merasa terasing. "Selama beberapa minggu terakhir, aku merasa terasing," Sarah memulai, suaranya bergetar. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang salah antara kita." Ardi menunduk, seolah-olah merenungkan kata-katanya. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Aku merasa tertekan, dan aku tidak ingin kamu terbebani dengan semua ini. Tapi aku di sini untukmu, Ardi. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan. Kita bisa menghadapinya bersama," Sarah berkata dengan penuh harapan. Ardi menghela napas dalam-dalam. "Aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana cara mendukungmu tanpa merasa tertekan." Sarah merasa hatinya hancur mendengar itu. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Ardi, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan hubungan mereka hancur. "Kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa berbicara dengan seseorang jika perlu." Ardi mengangguk, tetapi wajahnya masih tampak cemas. "Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu, Sarah. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya." Malam itu, Sarah dan Ardi berbicara hingga larut malam. Mereka mengungkapkan perasaan masing-masing, berusaha memahami satu sama lain. Meskipun tidak ada solusi instan, Sarah merasa sedikit lebih baik. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama untuk mengatasi semua ini. Setelah percakapan itu, Sarah merasa ada harapan baru. Dia mulai memahami bahwa meskipun bisikan itu masih ada, dia tidak sendirian. Dia memiliki Ardi dan mungkin Melan. Jika dia bisa menjalin komunikasi yang lebih baik, dia mulai berlatih untuk mencintai dirinya sendiri, menerima semua kerentanan dan ketidakpastiannya. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, Sarah merasa lebih kuat. Dia tahu bahwa dia harus terus berjuang, tidak hanya untuk hubungan mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam setiap langkah yang diambil, dia berusaha untuk tidak membiarkan bisikan-bisikan itu mengendalikan hidupnya. Dia akan menemukan cara untuk mengatasi semuanya, satu hari pada satu waktu.
Setelah melewati masa-masa sulit dalam beberapa minggu terakhir, Sarah merasa terjebak di antara harapan dan kenyataan pahit yang harus dia hadapi. Dia merasa terasing dari Ardi, suaminya, dan sahabatnya, Melan. Meskipun dia berusaha untuk tetap positif dan berjuang, perasaan kesepian dan kehilangan semakin mendalam. Dalam upaya untuk memahami perasaannya, Sarah memutuskan untuk menggali kenangan masa lalu, saat dia dan Ardi masih saling mencintai. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang terasa hampa, Sarah menemukan jurnal lama yang sudah lama tidak dia buka. Jurnal itu berisi catatan harian, menggambarkan perjalanan hidupnya, harapan, dan impian yang pernah dia miliki. Dia membuka halaman demi halaman, membaca tulisan-tulisan tentang cinta pertama mereka, saat-saat indah yang pernah membuatnya merasa hidup. Dia teringat saat pertama kali bertemu Ardi di sebuah kafe kecil di sudut kota. Mereka berdua duduk di meja yang berdekatan, dan ketika mata mereka bertemu, ada sesuatu yang magis. Ardi dengan senyumnya yang hangat dan tatapan yang penuh perhatian membuat hati Sarah berdebar. Mereka mulai berbincang, dan seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam bercanda dan bercerita, hingga kafe tutup. Saat membaca tulisan-tulisan itu, Sarah tidak bisa menahan senyumnya. Dia kembali merasakan kebahagiaan yang pernah mengisi hidupnya. Dia menulis tentang impian mereka, membeli rumah, berkeliling dunia, dan membangun keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, semua harapan itu tampak semakin jauh dari jangkauannya. Penyakit yang mengganggu kesehatannya dan ketidakpahaman Ardi terhadap apa yang dia alami membuat jarak di antara mereka semakin lebar. Malam itu, saat Sarah terbaring di tempat tidur, dia memutuskan untuk menulis kembali di jurnalnya. Dia ingin mengekspresikan semua perasaannya yang terpendam. Dengan pena di tangan, dia mulai menuangkan isi hatinya. Ardi, tulisnya, aku merindukanmu. Merindukan kita. Apa yang terjadi pada kita? Di mana semua kebahagiaan itu? Dia menuliskan kerinduannya akan cinta yang hilang dan keinginan untuk mendapatkan kembali perhatian Ardi. Dia ingin suaminya tahu bahwa dia masih mencintainya, tetapi dia juga merasa bingung dan kehilangan. Setelah menulis, Sarah menutup jurnalnya dan menatap langit-langit kamar. Dia merasa terjebak dalam kesedihan, meskipun harapan masih ada di ujung pikirannya. Dia ingin berjuang untuk cinta mereka, tetapi bagaimana caranya jika Ardi tidak terbuka untuk membahas perasaan mereka? Hari-hari berikutnya, Sarah berusaha menemukan cara untuk menghubungkan kembali perasaan mereka. Dia mulai melakukan hal-hal kecil yang bisa mengingatkan Ardi pada momen-momen indah mereka. Dia memasak makanan kesukaan Ardi dan mencoba menghidupkan kembali suasana yang pernah ada di apartemen mereka. Namun, setiap kali dia berusaha, Ardi tampak lebih menjauh. Dia tidak pernah menganggap remeh usaha Sarah, tetapi dia tidak bisa memahami mengapa semuanya terasa begitu sulit. Suatu hari, saat Sarah sedang merapikan barang-barang di ruang tamu, dia menemukan foto-foto lama mereka. Dia mengambil album foto dan mulai melihat kembali kenangan-kenangan indah. Mereka berlibur ke pantai, tertawa bersama di depan kamera, dan berpose dengan latar belakang sunset yang indah. Dalam setiap foto, mereka tampak bahagia, tetapi sekarang semua itu terasa seperti kenangan yang suram. Sarah merasa seolah-olah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dia merindukan saat-saat ketika mereka bisa berbagi impian dan harapan tanpa rasa takut. Dia ingin berbicara dengan Ardi tentang semua ini, tetapi setiap kali dia mencoba, Ardi selalu tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Rasa frustrasi mulai menggerogoti Sarah. Dia merasa tak berdaya, terjebak dalam kesedihan yang tidak kunjung usai. Suatu malam, saat Sarah duduk sendirian di balkon, dia merenungkan semua perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dia bisa mendengar suara-suara di sekelilingnya, tetapi semuanya tampak jauh dan samar. Dia merindukan kehangatan pelukan Ardi, canda tawanya, dan percakapan yang mendalam. Dia ingin kembali ke saat-saat itu, tetapi sepertinya tidak ada jalan kembali. Dia memutuskan untuk kembali menulis di jurnalnya. Aku merasa terjebak, Ardi. Setiap hari aku berjuang melawan bisikan di dalam diriku, melawan rasa ketidakberdayaan ini. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, tetapi aku merasa semakin jauh dari dirimu. Dia menulis dengan air mata yang mengalir,
berharap kata-katanya bisa menggugah perasaan Ardi. Keesokan harinya, Sarah menaruh surat itu di meja makan, berharap Ardi akan membacanya. Dia ingin suaminya tahu betapa pentingnya komunikasi dalam hubungan mereka. Namun, saat Ardi pulang, dia hanya melihat surat itu tanpa membacanya. Rasa sakit itu kembali menghantui Sarah, dan bisikan-bisikan negatif mulai muncul kembali. Dia tidak peduli padamu. Dia tidak akan pernah mengerti. Sarah merasa putus asa. Dia mulai meragukan diri sendiri. Apakah dia benar-benar layak mendapatkan cinta Ardi? Apakah semua usaha yang dia lakukan sia-sia? Dia merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap usaha hanya membawa kekecewaan lebih lanjut. Dia mencari cara untuk mengalihkan pikirannya dari bisikan-bisikan negatif itu. Dia mencoba yoga dan meditasi, tetapi meskipun dia berusaha untuk menemukan kedamaian dalam diri, rasa sakit itu terus menggerogoti. Dia merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dari kegelapan ini. Suatu malam, saat Sarah terbangun dari tidurnya, dia mendengar suara bisikan lagi. "Kau tidak akan pernah cukup baik," kata suara itu, lebih keras dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sarah merasa tercekik oleh kata-kata itu. Dia berusaha untuk melawannya, tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat suara itu. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Mungkin dia bisa berbicara dengan Melan. Mungkin sahabatnya bisa membantunya memahami apa yang terjadi. Dengan penuh harapan, Sarah menghubungi Melan dan mengundangnya untuk datang ke apartemen. Dia ingin berbagi perasaannya dan berharap sahabatnya bisa memberikan dukungan yang dia butuhkan. Ketika Melan tiba, Sarah merasa sedikit lebih baik. Dia ingin menceritakan semuanya. Tetapi saat Melan duduk di sofa, dia merasakan ketidaknyamanan di antara mereka. "Hei, Sarah, apa kabar?" tanya Melan, tetapi suaranya tidak menunjukkan ketulusan yang diharapkan Sarah. "Baik, aku hanya ingin berbagi sedikit waktu bersama," jawab Sarah, berusaha tersenyum meskipun hatinya berat. Melan mulai bercerita tentang kehidupannya dan bagaimana dia menghabiskan waktu dengan Ardi. Tetapi saat Sarah mencoba berbicara tentang perasaannya, Melan tampak tidak sabar. Setiap kali Sarah mencoba menyela, Melan seolah tidak mendengar. Sarah merasa seperti bayangan yang mengawasi dua sahabat itu. Dan saat Melan akhirnya pamit, Sarah merasa hancur. Suara-suara bisikan kembali menghampirinya, semakin keras dan penuh ejekan. Malam itu, Sarah kembali menulis di jurnalnya. "Aku merasa sangat kesepian. Aku merindukan sahabatku, tetapi aku merasa tidak ada yang mengerti aku lagi. Apakah semua ini hanya mimpi buruk?" Dia menulis sampai larut malam, menuangkan semua perasaannya ke dalam tulisan, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun Sarah berusaha sekuat tenaga untuk melawan bisikan-bisikan itu, dia merasa semakin terpuruk. Setiap kali Ardi dan Melan datang dan pergi, rasa terasingnya semakin dalam. Dia merasa seolah-olah hidupnya terputus dari orang-orang yang seharusnya mencintainya. Dia merasa tidak ada yang mengerti penderitaannya. Suatu malam, saat Sarah duduk sendirian di balkon, dia memandang bintang-bintang yang berkilauan di langit. Dia merindukan kebahagiaan dan cinta yang pernah mengisi hidupnya. Dia ingin berbicara dengan Ardi, tetapi setiap kali dia mencoba, dia merasa ditolak. Dia merasa terjebak dalam kesedihan, tetapi dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini. Dia memutuskan untuk menulis surat kepada Ardi lagi. "Ardi, aku merasa terasing. Aku ingin kita bisa berbicara dari hati ke hati. Aku merindukanmu, dan aku ingin kita menemukan jalan keluar dari semua ini." Dia berharap surat itu bisa membuka komunikasi antara mereka. Keesokan harinya, Sarah menaruh surat itu di meja makan. Dia merasa cemas menunggu respon Ardi. Namun, saat Ardi pulang, dia hanya melihat surat itu tanpa membacanya. Rasa sakit itu kembali menghantui Sarah, dan bisikan-bisikan itu kembali muncul. "Dia tidak peduli padamu." Malam itu, Sarah berusaha untuk tidak terpuruk. Dia mulai mencari cara untuk mengalihkan perhatian dari bisikan-bisikan itu. Dia melakukan yoga dan meditasi, mencoba menemukan ketenangan dalam diri. Namun, meskipun dia berusaha untuk menemukan kedamaian, rasa sakit itu terus menggerogoti. Suatu malam, saat Sarah sedang merenung,
dia kembali mendengar suara langkah kaki mendekat. Ardi muncul di pintu balkon, tampak lelah dan bingung. "Sarah, kita perlu berbicara," katanya. Hati Sarah berdebar. Mungkin ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Dia mengangguk dan mempersilakan Ardi duduk bersamanya. Dia berharap bisa menjelaskan semua yang dia rasakan dan mengapa dia merasa terasing. "Selama beberapa minggu terakhir, aku merasa terasing," Sarah memulai, suaranya bergetar. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang salah antara kita." Ardi menunduk, seolah-olah merenungkan kata-katanya. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Aku merasa tertekan, dan aku tidak ingin kamu terbebani dengan semua ini. Tapi aku di sini untukmu, Ardi. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan. Kita bisa menghadapinya bersama," Sarah berkata dengan penuh harapan. Ardi menghela napas dalam-dalam. "Aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana cara mendukungmu tanpa merasa tertekan." Sarah merasa hatinya hancur mendengar itu. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Ardi, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan hubungan mereka hancur. "Kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa berbicara dengan seseorang jika perlu." Ardi mengangguk, tetapi wajahnya masih tampak cemas. "Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu, Sarah. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya." Malam itu, Sarah dan Ardi berbicara hingga larut malam. Mereka mengungkapkan perasaan masing-masing, berusaha memahami satu sama lain. Meskipun tidak ada solusi instan, Sarah merasa sedikit lebih baik. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang bersama untuk mengatasi semua ini. Setelah percakapan itu, Sarah merasa ada harapan baru. Dia mulai memahami bahwa meskipun bisikan itu masih ada, dia tidak sendirian. Dia memiliki Ardi dan mungkin Melan. Jika dia bisa menjalin komunikasi yang lebih baik, dia mulai berlatih untuk mencintai dirinya sendiri, menerima semua kerentanan dan ketidakpastiannya. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, Sarah merasa lebih kuat. Dia tahu bahwa dia harus terus berjuang, tidak hanya untuk hubungan mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam setiap langkah yang diambil, dia berusaha untuk tidak membiarkan bisikan-bisikan itu mengendalikan hidupnya. Dia akan menemukan cara untuk mengatasi semuanya, satu hari pada satu waktu. Setelah beberapa minggu berjuang melawan bisikan yang tidak henti-hentinya, Sarah berharap untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Namun, harapan itu mulai memudar saat Melan, sahabatnya, menunjukkan sikap yang semakin mendukung Ardi. Melan tampak semakin sering berada di sekitar Ardi, berbagi tawa dan cerita, sementara Sarah merasa semakin terasing. Suatu sore, Sarah memutuskan untuk mengunjungi Melan. Dia ingin berbagi perasaannya dan berharap sahabatnya dapat memberinya dukungan yang dibutuhkan. Namun, saat dia tiba di apartemen Melan, dia menemukan Ardi sedang duduk di sofa, tertawa lepas bersama Melan. Melihat pemandangan itu, hati Sarah terasa seperti diremas. Dia merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. "Hei, Sarah." Melan menyapa dengan ceria. Tetapi Sarah merasa senyum itu hanya menambah rasa sakitnya. Dia berusaha tersenyum, tetapi tidak bisa menyembunyikan perasaannya yang tertekan. "Hei," jawabnya pelan, berusaha mengendalikan suaranya yang bergetar. Ardi menoleh dan memberi senyuman yang tampak tidak tulus. "Apa kabar, Sarah? Sudah lama kita tidak berbincang." "Sama saja," jawab Sarah, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. Dia merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Melan dan Ardi melanjutkan obrolan mereka, seolah-olah Sarah tidak ada di sana. Setiap tawa dan canda yang mereka bagi semakin membuatnya merasa terasing. Setelah beberapa saat, Sarah tidak bisa menahan diri lagi. "Melan, bisa kita bicara sebentar?" Dia mencoba menyuarakan ketidakpuasannya, berharap sahabatnya bisa memahami. Melan mengangguk dan mengajak Sarah ke dapur. "Ada apa? Kamu terlihat tidak nyaman. Kenapa kamu begitu dekat dengan Ardi?" tanya Sarah. Suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa sakit. "Seolah-olah aku tidak ada di sini." Melan terlihat terkejut. "Sarah, aku hanya berusaha mendukungnya. Dia juga butuh teman. Kita semua sedang berjuang." "Berjuang?" Melan,
Aku yang sedang berjuang di sini. Aku merasa terasing dan tidak berharga, dan kamu malah mendukungnya. Sarah tidak bisa menahan emosinya lagi. Air matanya mengalir, dan dia merasa frustrasi. Kamu seharusnya berada di sisiku, bukan di sisinya. Melan menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang. Sarah, aku ada di sini untukmu. Tapi kamu juga harus berjuang untuk kebahagiaanmu. Jangan hanya bergantung pada orang lain. Berjuang untuk kebahagiaan? Kamu tidak mengerti apa yang aku alami, teriak Sarah, merasa tertekan. Kamu tidak tahu betapa menyedihkannya melihat orang yang kamu cintai menjauh. Melan menatapnya dengan serius. Aku mengerti lebih dari yang kamu tahu. Aku melihat kamu terpuruk, dan aku ingin kamu bangkit. Tapi jika kamu terus terjebak dalam kesedihan ini, kamu tidak akan menemukan jalan keluar. Sarah merasa semakin marah. Jadi, ini salahku? Aku tidak bisa mengendalikan bagaimana perasaanku. Dia merasa seolah-olah semua usaha dan perjuangannya tidak dihargai. Melan menggelengkan kepala. Bukan begitu, Sarah. Aku tidak mengatakan itu. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu kuat. Kamu bisa melewati ini, tetapi kamu harus berjuang. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Sarah merasa bahwa Melan tidak memahami penderitaannya. Kamu tidak tahu betapa sulitnya untuk bangkit dari semua ini. Semua orang sepertinya hanya melihat kebahagiaan Ardi dan melupakan aku. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk mengungkapkan perasaannya dan ketakutan akan kehilangan sahabatnya. Melan menatapnya tajam. Sarah, jika kamu terus merasa seperti ini, kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali perhatian Ardi. Kamu harus menunjukkan padanya bahwa kamu berharga. Mendengar itu, Sarah merasa seolah-olah diserang. Dia tidak ingin merasa tertekan atau terpaksa untuk membuktikan nilai dirinya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Menyakiti diriku sendiri agar dia menyadari aku ada. Melan menggelengkan kepala. Tidak seperti itu, Sarah. Tapi kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Sarah merasa bingung dan tertekan. Dia ingin sahabatnya mendukungnya, tetapi Melan justru memberi tekanan yang lebih besar. Dia merasa seolah-olah dia harus berjuang sendirian, dan itu membuatnya semakin terpuruk. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Melan. Aku merasa tidak berdaya. Melan berusaha meraih tangan Sarah. Kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu, tetapi kamu juga harus berjuang. Kita bisa melakukannya bersama. Sarah menatap sahabatnya dengan penuh keraguan. Dia merasa tertekan oleh harapan yang diberikan Melan. Dia merasa tidak layak untuk berharap, tetapi di sisi lain, dia juga ingin berjuang. Ketegangan ini membuatnya merasa semakin bingung. Akhirnya, Sarah memutuskan untuk pergi dari apartemen Melan. Dia merasa terlalu emosional dan tidak ingin berdebat lebih jauh. Saat dia berjalan pulang, pikirannya penuh dengan kebingungan dan kemarahan. Rasa sakit yang dia rasakan semakin dalam, dan bisikan-bisikan negatif itu kembali menghampirinya. Dia tidak peduli padamu, suara itu berbisik. Tidak ada yang peduli. Sesampainya di apartemen, Sarah merasa hampa. Dia membuka jurnalnya dan mulai menulis. Melan tidak mengerti. Dia tidak tahu betapa sulitnya bagiku. Dia berpikir aku bisa begitu saja bangkit, tetapi dia tidak tahu bagaimana rasanya terjebak dalam kesedihan ini. Dia menulis hingga larut malam, mengekspresikan semua perasaannya yang terpendam. Dia merasa sedikit lebih lega setelah menulis, tetapi rasa sakit itu masih ada. Dia merasa terasing dan dikhianati, dan saat malam semakin larut, dia merasa semakin putus asa. Saat Sarah berbaring di tempat tidurnya, dia merasa ada satu hal yang bisa dia lakukan untuk membuktikan bahwa dia masih berharga. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang drastis, sesuatu yang akan menarik perhatian Ardi dan menunjukkan bahwa dia masih ada. Rasa putus asa itu mulai mengubah pikirannya menjadi rencana yang tidak terduga. Keesokan harinya, Sarah bangun dengan tekad baru. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dia masih mampu dan berharga. Dia mulai merencanakan apa yang bisa dia lakukan, sesuatu yang akan menarik perhatian Ardi dan membuatnya menyadari keberadaannya.
Dia mulai dengan merawat penampilannya. Dia berdandan, mengenakan pakaian yang membuatnya merasa percaya diri, dan merias wajahnya dengan riasan yang sederhana tetapi cantik. Dia ingin tampil menarik, bukan hanya untuk Ardi, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih bisa menjadi sosok yang kuat dan berharga. Setelah siap, Sarah memutuskan untuk pergi ke kafe favorit mereka, tempat di mana semuanya dimulai. Dia berharap bisa bertemu dengan Ardi dan Melan di sana. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih ada dan berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Ketika dia tiba di kafe, suasana terasa hangat dan ramai. Aroma kopi dan kue-kue segar memenuhi udara, dan Sarah merasa sedikit lebih tenang. Dia melihat Melan dan Ardi duduk di sudut kafe, tertawa dan bercanda. Melihat mereka, hatinya mulai bergetar. Namun, kali ini, dia merasa berbeda. Dia merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi apapun. Dengan penuh keyakinan, Sarah melangkah mendekati mereka. Ardi dan Melan menoleh, terlihat terkejut melihatnya. "Sarah, kamu datang." Melan menyapa dengan senyum lebar, tetapi Sarah merasa senyum itu tidak sepenuh hati. "Aku hanya ingin menikmati kopi," jawab Sarah, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Dia duduk di meja bersama mereka, berusaha untuk tidak menunjukkan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Ardi tersenyum, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Kau terlihat berbeda," katanya, seolah-olah terkejut dengan penampilan Sarah. "Terima kasih," jawab Sarah, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa cemasnya dia. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih bisa bersinar, meskipun di dalam hatinya, dia merasa rapuh. Selama percakapan, Sarah berusaha terlibat dalam obrolan. Dia mencurahkan perhatian pada Melan dan Ardi, berusaha untuk tidak merasa tersisih. Namun, meskipun dia berusaha keras, dia masih merasa terasing. Melan dan Ardi tampak lebih dekat, berbagi hal-hal yang hanya mereka berdua mengerti. Saat mereka berbincang, Sarah merasa ada sesuatu yang hilang. Dia ingin berbicara tentang perasaannya, tetapi dia juga tidak ingin mengganggu momen kebersamaan mereka. Dia merasa terjebak dalam dilema. Apakah dia harus mengungkapkan apa yang dia rasakan atau tetap diam? Akhirnya, saat Melan pergi ke toilet, Sarah mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Ardi. "Ardi, bisa kita bicara sebentar?" Dia berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun jantungnya berdebar. Ardi menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Tentu, ada apa?" Sarah menelan ludahnya, berusaha menemukan kata-kata yang tepat. "Aku hanya ingin berbicara tentang kita. Tentang apa yang terjadi." Ardi mengangguk, tetapi wajahnya tampak cemas. "Aku tahu kita berada dalam situasi yang sulit. Aku merasa terasing, Ardi. Dan aku merasa kamu semakin menjauh." Suaranya bergetar, tetapi dia berusaha untuk kuat. "Aku ingin kita bisa berbicara dari hati ke hati." Ardi terdiam sejenak, tampak berpikir. "Aku juga merasa tertekan, Sarah. Aku ingin membantu, tetapi kadang-kadang aku merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan." Sarah merasakan harapan kecil. "Kita bisa mencari cara bersama. Aku ingin kita berusaha untuk saling mendukung." Namun, sebelum Ardi bisa menjawab, Melan kembali dari toilet. Sarah merasa ketegangan itu kembali muncul. Dia tidak ingin berbicara lebih lanjut di depan Melan, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, Sarah memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Dia ingin menunjukkan kepada Ardi bahwa dia masih berharga, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai individu yang kuat. Dia merencanakan sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang akan mengguncang dunia mereka. Dia mulai memikirkan cara untuk menunjukkan kepada Ardi bahwa dia bisa mandiri dan kuat, terlepas dari semua yang terjadi. Dia memutuskan untuk mengikuti kelas yoga yang selalu dia impikan tetapi selama ini tidak pernah dia lakukan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa berjuang untuk dirinya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Malam itu, setelah pulang dari kafe, Sarah membuat keputusan. Dia akan mendaftar untuk kelas yoga itu dan mulai berfokus pada dirinya sendiri. Dia ingin mencari kebahagiaan di dalam dirinya, bukan di luar. Dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan kepada Ardi,
bahwa dia masih memiliki nilai. Ketika Sarah mulai menjalani kelas yoga, dia merasakan energi baru dalam hidupnya. Setiap sesi membawa kedamaian dan ketenangan yang sangat dia butuhkan. Dia mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri, menerima semua kerentanannya. Dengan setiap pose dan pernapasan, dia merasa semakin kuat. Namun, meskipun dia merasa lebih baik, rasa cemas tentang hubungan dengan Ardi tetap ada. Dia ingin berbagi pengalamannya dengan suaminya, tetapi dia juga tidak ingin terlihat terlalu bersemangat jika Ardi tidak merespons dengan baik. Dia merasa bingung dan tidak yakin tentang langkah selanjutnya. Suatu malam, setelah pulang dari kelas yoga, Sarah memutuskan untuk mengundang Melan ke apartemen. Dia ingin berbicara dengan sahabatnya tentang perubahan yang dia alami. Dia berharap Melan bisa melihat bahwa dia sedang berjuang untuk dirinya sendiri dan tidak hanya bergantung pada orang lain. Ketika Melan tiba, Sarah merasa sedikit cemas. Dia ingin menunjukkan bahwa dia telah berubah, tetapi dia juga tidak ingin membuat sahabatnya merasa tersingkir. "Melan, aku ingin memberitahumu tentang kelas yoga yang aku ikuti," katanya, berusaha terdengar antusias. Melan tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Kelas yoga? Itu bagus, Sarah. Aku senang kamu menemukan sesuatu yang membuatmu bahagia." "Ya, aku merasa lebih baik," jawab Sarah, berusaha meyakinkan. "Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dan berjuang untuk kebahagiaanku." Melan terlihat terkejut. "Itu luar biasa, Sarah. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu." Namun, saat Sarah berbicara tentang perubahannya, dia merasa ada jarak di antara mereka. Seolah-olah Melan masih merasa lebih dekat dengan Ardi dan tidak sepenuhnya memahami perjuangan Sarah. Rasa sakit itu kembali muncul, dan Sarah merasa semakin terasing. "Melan, aku ingin kita bisa lebih dekat lagi. Aku merasa terasing dan tidak berharga," ucap Sarah, berusaha mengungkapkan perasaannya. Melan mengangguk, tetapi wajahnya tampak cemas. "Aku ingin mendukungmu, tetapi kamu juga harus berjuang untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan nilaimu." Sarah merasa kesal. "Tapi aku merasa tidak ada yang mengerti betapa sulitnya semua ini. Tidak ada yang melihatku." Dia merasa putus asa, seolah-olah semua usaha dan perjuangannya sia-sia. Melan menatapnya dengan penuh perhatian. "Sarah, aku mengerti. Tetapi kamu adalah orang yang kuat. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cintai dirimu sendiri terlebih dahulu." Sarah merasa bingung. Dia ingin melakukannya, tetapi dia juga merasa terjebak dalam siklus ketidakpastian. Dia ingin Ardi melihatnya kembali, tetapi dia tidak ingin kehilangan sahabatnya. Ketegangan ini semakin membuatnya merasa tertekan. Akhirnya, Sarah memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Dia harus membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada Ardi bahwa dia masih berharga. Dia merencanakan sesuatu yang tidak terduga. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia bisa mandiri dan kuat, terlepas dari semua yang terjadi. Saat malam tiba, Sarah berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa dia harus berjuang, tidak hanya untuk hubungan dengan Ardi, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih bisa bersinar, meskipun di tengah ketegangan dan kesedihan. Dia menutup mata, merasakan harapan baru dalam dirinya. Dia akan mencari cara untuk menunjukkan kepada dunia dan kepada dirinya sendiri bahwa dia masih berharga. Dalam setiap langkah yang diambil, dia akan berjuang untuk kebahagiaan yang layak dia dapatkan. 5 hari setelah pernyataan Ardi, suasana di apartemen Sarah dan Ardi berubah drastis. Ketenangan yang sebelumnya ada kini tergantikan oleh ketegangan yang menggelayuti setiap sudut ruangan. Sarah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Ardi tampak lebih pendiam dan menjauh, sementara Melan sering mengunjungi mereka, membawa aura cemas yang semakin membuat Sarah merasa terasing. Suatu malam, saat Sarah duduk di meja makan, merenung tentang semua yang terjadi, dia mendengar suara heboh di ruang tamu. Dia segera beranjak untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia masuk, dia menemukan Ardi dan Melan berdiri di dekat sofa.
Wajah mereka pucat dan mata mereka lebar karena ketakutan. "Ada apa?" tanya Sarah, suaranya penuh kekhawatiran. Melan mengangkat sebuah amplop berwarna coklat yang tampak usang. "Kita menemukan ini di depan pintu," katanya, suaranya bergetar. Ini surat." Sarah merasa jantungnya berdebar. "Surat? Surat apa?" Ardi menggenggam tangan Melan, terlihat cemas. "Kita membacanya, dan ini mengancam kita, Sarah." Sarah melangkah mendekat, mencoba melihat isi surat itu. Melan membacanya dengan suara pelan, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa ketegangan yang semakin mendalam. "Untuk Ardi dan Melan, kalian tidak bisa terus bersembunyi. Kebenaran akan terungkap, dan akan ada konsekuensi. Ini baru awalnya. Hati-hati dengan langkah kalian selanjutnya." Setiap kata itu menggema di dalam pikiran Sarah. Dia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. "Siapa yang mengirim ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Ardi menggelengkan kepala, masih terlihat bingung. "Kami tidak tahu. Kami tidak melakukan apa-apa yang bisa membuat seseorang marah." Sarah mencoba mengingat. Beberapa pekan terakhir, mereka tidak terlibat dalam situasi yang berbahaya. Meskipun hubungan mereka rumit, tidak ada alasan jelas untuk mengancam mereka. Dia merasa gelisah, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Ini adalah saatnya untuk bertindak, dan dia tahu dia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai mereka. "Baiklah, kita perlu tenang dan mencari tahu siapa yang mengirim surat ini," kata Sarah tegas, berusaha menunjukkan ketangguhannya. "Kita tidak bisa membiarkan ini menguasai kita." Ardi dan Melan saling bertukar pandang, dan meskipun mereka tampak ragu, ada sedikit harapan yang muncul di mata mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Melan. "Kita perlu mencari tahu apakah ada seseorang yang mungkin merasa tersakiti oleh kita atau memiliki alasan untuk mengancam kita," jawab Sarah. "Kita bisa mulai dengan mengingat semua yang terjadi beberapa waktu terakhir." Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang tamu, mencoba menyusun kembali peristiwa-peristiwa yang mungkin menjadi penyebab surat tersebut. Sarah berusaha mengingat setiap interaksi yang mereka lakukan dengan teman-teman, kolega, dan siapapun yang mungkin memiliki alasan untuk mengancam mereka. "Apakah kamu ingat ketika kita pergi ke pesta di rumah Rina?" tanya Melan. "Mungkin ada seseorang di sana yang merasa tidak senang." "Ya, tapi siapa?" tanya Ardi, terlihat semakin cemas. "Kita tidak melakukan apa-apa yang salah di sana." Sarah menggelengkan kepala. "Kita perlu berpikir lebih luas. Mungkin ada yang merasa tersakiti oleh kita tanpa kita sadari." Mereka mulai mencatat nama-nama orang yang mungkin terlibat, tetapi semakin mereka berpikir, semakin sulit untuk menemukan siapa yang mungkin merasa terancam. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Sarah merasakan tanggung jawab yang besar untuk membantu mereka, dan dia tahu dia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai situasi. "Aku akan mencari tahu lebih lanjut," kata Sarah dengan tekad. "Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Kita harus menemukan siapa yang melakukan ini." Ardi dan Melan saling berpandangan, tampak terkejut oleh keberanian Sarah. "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Melan, merasa sedikit lebih tenang. "Kita bisa mulai dengan berbicara dengan orang-orang yang mungkin tahu sesuatu. Aku juga bisa menghubungi pihak berwenang jika perlu," jawab Sarah. "Tetapi kita perlu tetap bersatu dan tidak membiarkan rasa takut memisahkan kita." Mereka sepakat untuk membagi tugas. Sarah akan mencari informasi lebih lanjut, sementara Ardi dan Melan akan mencoba menghubungi teman-teman mereka untuk mencari tahu apakah ada yang mendengar tentang situasi ini. Meskipun ketakutan masih menyelimuti mereka, ada semangat baru yang muncul di antara mereka. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk mengunjungi Rina, teman mereka yang mengadakan pesta. Dia berharap Rina bisa memberikan informasi tambahan yang mungkin membantu mereka memahami siapa yang mungkin berpotensi mengancam mereka. Saat tiba di rumah Rina, Sarah merasa gugup tetapi bertekad untuk menemukan jawaban. "Rina, ada yang ingin aku bicarakan," kata Sarah saat Rina membuka pintu. "Bisakah kita berbicara sebentar?" Rina terlihat senang melihat Sarah, tetapi ekspresinya berubah serius saat mendengar permintaan itu. "Tentu. Masuklah." Setelah mereka duduk di ruang tamu,
Sarah menjelaskan situasinya dengan singkat. Kami menerima surat ancaman, dan kami khawatir ada seseorang yang merasa tersakiti oleh kami. Apakah kamu mendengar atau melihat sesuatu yang aneh di pesta itu? Rina tampak berpikir sejenak. Sebenarnya, ada seseorang yang tampak tidak nyaman di sana. Aku rasa dia adalah teman dari salah satu tamu. Dia terlihat sangat marah ketika Ardi dan Melan mulai bercanda. Dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Siapa dia? Tanya Sarah, merasa harapan mulai tumbuh. Namanya Dimas. Dia adalah teman lama Ardi, tetapi mereka tidak pernah terlalu dekat. Dimas tampak sangat cemburu saat melihat Ardi dan Melan bersama. Aku rasa ada sesuatu yang tidak beres. Sarah menulis nama Dimas di catatannya. Terima kasih, Rina. Ini sangat membantu. Setelah berbicara dengan Rina, Sarah kembali ke apartemen dengan semangat baru. Dia merasa ada jalan menuju pemecahan masalah ini. Ketika dia tiba di rumah, dia menemukan Ardi dan Melan duduk di meja makan, tampak cemas. Ada apa? Apa kamu menemukan sesuatu? Tanya Melan, wajahnya menunjukkan harapan. Aku berbicara dengan Rina. Dia menyebutkan seorang pria bernama Dimas. Dia terlihat cemburu dan marah saat kita di pesta. Mungkin dia terlibat dalam surat ancaman ini, kata Sarah. Ardi tampak terkejut. Dimas? Aku memang ingat dia. Dia adalah teman lama, tetapi kami tidak pernah dekat. Dia selalu merasa terasing dari kelompok kami. Apakah kamu tahu di mana kita bisa menemukannya? Tanya Sarah, merasa semakin terfokus. Aku bisa mencoba menghubunginya, tetapi aku tidak yakin dia akan mau berbicara, jawab Ardi. Dia bukan tipe orang yang mudah diajak bicara. Sarah merasa ketegangan mulai meningkat lagi, tetapi dia tahu mereka tidak bisa menyerah. Kita harus mencobanya. Kita tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai kita. Setelah beberapa jam mencoba menghubungi Dimas tanpa hasil, Sarah memutuskan untuk mengambil langkah lebih berani. Kita perlu menemui Dimas secara langsung. Jika dia terlibat, kita harus menghadapi dia dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi dan Melan saling berpandangan, tetapi akhirnya mereka sepakat. Baiklah, kita akan mencarinya. Tapi kita harus berhati-hati, kata Melan, terlihat cemas. Mereka bertiga pergi mencari Dimas, berkeliling ke tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. Sarah merasa adrenalinnya meningkat. Ini adalah langkah berani, tetapi dia tahu bahwa mereka harus tahu kebenarannya. Setelah beberapa jam mencari, mereka akhirnya menemukan Dimas di sebuah kafe. Dia duduk sendirian, tampak merenung dengan secangkir kopi di tangannya. Sarah merasa jantungnya berdebar saat mereka mendekat. Dimas, panggil Ardi, berusaha tenang. Bisa kita bicara sebentar? Dimas menatap mereka dengan bingung, tetapi dia tidak menolak. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya, suaranya terdengar sinis. Kami ingin tahu tentang surat ancaman yang kami terima. Kami mendengar bahwa kamu mungkin tahu sesuatu, kata Sarah, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Dimas mengerutkan kening. Surat ancaman? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Rina mengatakan bahwa kamu terlihat marah di pesta. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Tanya Melan, merasa semakin tegang. Dimas tampak kesal. Aku tidak suka melihat kalian berdua bersama. Aku merasa terasing, dan itu bukan urusan kalian. Sarah merasa bingung. Tapi itu tidak memberi alasan untuk mengancam kami. Kami tidak melakukan apa-apa yang salah. Semuanya tidak selalu tentang kalian, jawab Dimas dengan kasar. Aku merasa tersisih, dan aku tidak suka itu. Dalam hatinya, Sarah merasa bahwa Dimas mungkin mengalami kesedihan dan kemarahan yang dalam, tetapi dia tidak bisa membiarkannya mengancam mereka. Kami ingin tahu siapa yang mengirim surat itu. Jika kamu tahu sesuatu, tolong beritahu kami. Kita tidak ingin berada dalam situasi ini. Dimas terdiam sejenak, tampak berpikir. Mungkin aku tahu seseorang yang bisa membantu, tapi aku tidak menjamin apa-apa. Siapa? Tanya Ardi, merasa ada harapan baru. Temanku, Andi. Dia sering tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Jika ada yang tahu siapa yang mengirim surat itu, dia mungkin bisa memberitahu kalian, jawab Dimas.
Sarah merasa lega mendengar itu. Terima kasih, Dimas. Kita akan mencoba menghubungi Andi. Setelah berbicara dengan Dimas, mereka bertiga kembali ke apartemen, berharap bisa segera menemukan Andi. Sarah merasa ada kemajuan, tetapi ketegangan masih menyelimuti mereka. Dia tahu bahwa mereka harus segera menemukan jawaban sebelum situasi ini semakin buruk. Keesokan harinya, mereka menghubungi Andi dan mengaturnya untuk bertemu di kafe yang sama. Sarah merasa berdebar saat menunggu kehadiran Andi. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menemukan kebenaran. Ketika Andi tiba, dia tampak santai tetapi curiga. Apa yang terjadi? Dimas bilang kalian butuh bantuan. Katanya, duduk di meja. Kami menerima surat ancaman, dan Dimas mengatakan kamu mungkin tahu sesuatu. Kata Sarah, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Andi tampak berpikir sejenak. Surat ancaman? Itu serius. Apa isinya? Sarah menjelaskan isi surat tersebut dan bagaimana mereka mencoba mencari tahu siapa yang mengirimnya. Andi mendengarkan dengan seksama, tetapi saat dia selesai mendengar, dia tampak ragu. Aku tidak tahu siapa yang bisa melakukan itu, tetapi aku akan mencari tahu, jawab Andi. Namun, kalian harus berhati-hati. Situasi ini bisa menjadi lebih rumit dari yang kalian kira. Sarah merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia tahu bahwa mereka harus segera menemukan jawabannya sebelum semuanya semakin buruk. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kami perlu tahu siapa yang melakukan ini. Setelah pertemuan itu, Sarah merasa sedikit lebih tenang. Mereka memiliki rencana untuk mencari tahu lebih lanjut, dan dia merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang terus menggelayuti pikiran mereka. Hari-hari berlalu, tetapi tidak ada kabar dari Andi. Sarah merasa semakin frustasi. Mereka tidak bisa terus menunggu tanpa melakukan sesuatu. Dia mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku rasa kita perlu mencari informasi lebih lanjut tentang Dimas dan Andi, kata Sarah kepada Ardi dan Melan. Mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses ini. Ardi dan Melan terlihat setuju. Mereka mulai mencari informasi tentang Dimas dan Andi, mencoba menghubungi orang-orang yang mungkin mengenal mereka lebih baik. Sarah merasa semangatnya mulai bangkit lagi. Dia tahu bahwa meskipun situasinya sulit, mereka bisa menghadapinya bersama. Setelah beberapa hari, Sarah akhirnya menemukan seseorang yang mengenal Andi. Teman lama Ardi, yang bekerja di sebuah perusahaan, memberitahu bahwa Andi sering terlibat dalam masalah. Dia punya koneksi dengan beberapa orang yang tidak baik. Aku sarankan kalian berhati-hati, kata teman itu. Mendengar hal itu, Sarah merasa jantungnya berdebar lagi. Dia tahu bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Kita tidak bisa membiarkan ini mengganggu kita. Kita harus tetap fokus, katanya kepada Ardi dan Melan. Keesokan harinya, saat Sarah sedang santai di apartemen, dia mendengar suara ketukan keras di pintu. Jantungnya berdebar, dan dia merasa cemas. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Ardi dan Melan berdiri di depan. Wajah mereka terlihat panik. Ada yang tidak beres, Sarah. Dimas menghilang, kata Ardi, suaranya penuh ketegangan. Menghilang? Apa maksudmu? Tanya Sarah, merasa jantungnya berdegup kencang. Kami mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban. Dan aku merasa ada sesuatu yang sangat salah, jawab Melan, terlihat gelisah. Sarah merasa ketegangan menyelimuti mereka. Kita perlu mencari tahu di mana dia berada. Jika dia tahu sesuatu, kita tidak bisa membiarkannya menghilang. Mereka bertiga segera pergi mencari Dimas, berharap bisa menemukan jejaknya. Sarah merasa adrenaline mengalir dalam dirinya. Ini adalah saat di mana ketangguhannya akan diuji. Ketika mereka mencapai rumah Dimas, mereka mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Sarah merasa gelisah, tetapi dia tidak bisa menyerah. Mereka mencoba mencari tahu apakah ada orang lain di sekitar yang bisa memberi informasi. Setelah beberapa saat, seorang tetangga muncul. Dia tidak ada di rumah. Sudah beberapa hari dia tidak terlihat, kata tetangga itu, terlihat cemas. Sarah merasa khawatir. Apakah kamu tahu kemana dia pergi atau dengan siapa dia bergaul?
Tetangga itu menggelengkan kepala. Tidak. Tetapi dia terlihat tidak baik beberapa waktu lalu. Sepertinya ada yang mengganggu pikirannya. Mendengar itu, Sarah merasa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Dia tahu bahwa mereka harus mencari tahu lebih dalam. Kita tidak bisa membiarkan ini berhenti di sini. Kita harus terus mencari. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, Sarah merasa semakin cemas. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kemungkinan yang buruk. Dia tahu bahwa mereka harus segera menemukan jawabannya sebelum semuanya semakin memburuk. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang. Dia merasa bahwa situasinya sudah terlalu serius untuk diabaikan. Dia ingin melaporkan surat ancaman dan menghilangnya Dimas. Meskipun dia merasa cemas, dia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ketika dia berada di kantor polisi, Sarah menjelaskan situasinya kepada petugas. Kami menerima surat ancaman, dan sekarang Dimas menghilang. Kami khawatir ada yang tidak beres. Petugas itu mendengarkan dengan seksama, tetapi dia tampak skeptis. Kami butuh bukti yang lebih kuat untuk melakukan penyelidikan. Surat ancaman tidak cukup. Sarah merasa frustrasi. Tapi kami merasa terancam. Kami tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Petugas mengangkat bahu. Kami akan melakukan yang terbaik, tetapi kami tidak bisa menjamin apapun. Setelah keluar dari kantor polisi, Sarah merasa putus asa. Dia tidak bisa membiarkan ketidakpastian ini menguasai hidupnya. Dia tahu bahwa dia harus tetap berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Ardi dan Melan. Hari-hari berlalu, tetapi tidak ada kabar dari Dimas atau Andi. Sarah merasa semakin cemas. Dia tahu bahwa mereka harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Dia memutuskan untuk kembali ke Dimas dan mencari petunjuk lebih lanjut. Ketika dia tiba di rumah Dimas lagi, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Pintu rumah sedikit terbuka, dan dia merasakan ketegangan di udara. Dia memanggil nama Dimas, tetapi tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, dia melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam, dia melihat kekacauan. Perabotan terbalik, barang-barang berserakan di mana-mana. Sarah merasa jantungnya berdebar. Dimas? Panggilnya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Dia merasa takut, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Dia berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Saat menjelajahi rumah, dia menemukan sesuatu yang mencolok. Sebuah ponsel tergeletak di lantai, layar menyala dengan notifikasi pesan yang belum dibaca. Sarah merasa tergerak untuk mengambilnya. Dia tahu bahwa ini mungkin tidak benar, tetapi dia merasa tidak ada pilihan lain. Dia melihat pesan-pesan itu dan matanya terbuka lebar. Beberapa pesan tampak mencurigakan, membahas tentang rencana yang tidak jelas dan ancaman yang lebih besar. Dia merasa adrenaline mengalir dalam dirinya. Ini adalah petunjuk yang dia butuhkan. Dia tidak bisa membiarkan ini berhenti di sini. Dengan cepat, dia mencatat informasi dari ponsel itu dan keluar dari rumah Dimas, bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Kembali di apartemen, Sarah mengumpulkan Ardi dan Melan. Aku menemukan sesuatu di rumah Dimas. Ini mungkin petunjuk yang kita butuhkan, katanya, menunjukkan catatannya. Ardi dan Melan terlihat terkejut. Apa itu? Tanya Ardi, merasa bersemangat. Setelah menemukan pesan-pesan mencurigakan di ponsel Dimas, Sarah merasa seolah-olah dia telah membuka kotak Pandora yang penuh dengan rahasia dan bahaya. Dia duduk di meja makan, menatap catatan yang dibuatnya sambil berusaha memahami bagaimana semua ini terhubung. Dalam benaknya, pertanyaan besar berputar. Apa yang sebenarnya terjadi antara keluarganya dan keluarga Ardi? Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Dia berulang kali memikirkan kata-kata dalam pesan yang dia baca. Ada nama-nama yang tidak dikenalnya, tetapi satu nama menonjol, Rizky. Dia ingat mendengar nama itu dari Ardi dalam beberapa kesempatan, tetapi tidak pernah menyelidiki lebih jauh. Siapa Rizky? Dan apa hubungannya dengan semua ini? Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Rizky. Dia merasa ada hubungan yang lebih dalam antara keluarganya dan keluarga Ardi, dan dia harus menggali lebih dalam. Dia mulai dengan menghubungi beberapa anggota keluarganya yang lebih tua,
berharap bisa mendapatkan petunjuk. Dia mengunjungi neneknya, seorang wanita tua yang selalu memiliki cerita menarik tentang masa lalu. Ketika Sarah menyebutkan nama Rizky, neneknya tampak terkejut. "Rizky? Dia adalah anak dari teman baik ibumu. Ada sesuatu yang terjadi antara mereka, tetapi aku tidak tahu detailnya." "Kenapa tidak ada yang pernah membicarakannya?" tanya Sarah, merasa semakin bingung. "Itu adalah masalah yang sangat rumit. Keluarga Anda dan keluarga mereka memiliki sejarah yang kelam. Aku sarankan kamu tidak terlalu mendalaminya," jawab neneknya, suaranya penuh peringatan. Namun, Sarah tidak bisa mengabaikan dorongan untuk mengetahui lebih banyak. "Tapi aku harus tahu. Ini mungkin berhubungan dengan surat ancaman yang kami terima." Neneknya menatapnya dengan serius. "Sarah, kadang lebih baik tidak tahu. Ini bisa menambah beban yang sudah cukup berat." Tapi Sarah merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, dan dia tidak bisa mundur. Setelah berbicara dengan neneknya, dia merasa semakin bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rizky dan apa yang terjadi antara keluarganya dan keluarga Ardi. Dia mulai mencari informasi lebih lanjut, menghubungi teman-teman keluarganya dan mencari tahu apakah ada yang tahu tentang masa lalu tersebut. Dalam pencariannya, dia menemukan bahwa Rizky pernah terlibat dalam suatu insiden yang melibatkan keluarganya. Suatu insiden yang menyakitkan dan penuh rahasia. Satu persatu, potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Sarah menemukan bahwa ada perselisihan lama antara keluarganya dan keluarga Ardi yang berkaitan dengan harta warisan. Kelihatannya, neneknya dan orang tua Ardi pernah terlibat dalam konflik yang berdampak pada masa kecil mereka. Ternyata, Rizky adalah korban dari semua ini, terjebak di tengah pertikaian yang tidak pernah mereka pilih. Selama berhari-hari, Sarah menelusuri jejak-jejak yang mengarah ke masa lalu. Dia menemukan bahwa Rizky pernah berusaha menjalin hubungan dengan keluarganya. Tetapi semua itu berakhir dengan kesalahpahaman dan rasa sakit. Keberadaan Rizky yang semakin menjauh dari keluarga Ardi membuat situasi semakin rumit. Sarah merasa terjebak dalam pusaran emosi. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa terikat oleh rasa sakit yang ditinggalkan oleh konflik keluarga yang tidak terpecahkan. Di tengah pencariannya, Sarah mulai merasakan konflik internal yang mendalam. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasakan kebencian yang tumbuh terhadap masa lalu yang tidak bisa dia pahami. Apakah dia harus melindungi kebahagiaan Ardi dengan menyembunyikan semua yang telah dia temukan? Atau apakah dia harus mengungkapkan kebenaran yang mungkin menghancurkan segalanya? Ketika Sarah kembali ke apartemen, dia menemukan Ardi dan Melan sedang duduk bersama, tampak cemas. Mereka berdua segera menoleh ke arahnya saat memasuki ruangan. "Sarah, kamu terlihat tidak tenang. Ada apa?" tanya Ardi, suaranya penuh perhatian. "Aku menemukan sesuatu yang penting," jawab Sarah, berusaha menenangkan detak jantungnya. "Tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya." Melan menatapnya dengan cemas. "Apa itu? Jika ada yang bisa membahayakan kita, kita perlu tahu." Sarah menarik napas dalam-dalam. "Aku menemukan hubungan antara keluargaku dan keluarga Ardi. Ada rahasia kelam yang sudah lama terpendam, dan itu mungkin berkaitan dengan surat ancaman yang kita terima." Ardi dan Melan saling berpandangan, terlihat terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Ardi, wajahnya menunjukkan rasa khawatir. "Nama Rizky muncul dalam pencarianku. Ternyata ada konflik lama antara keluargaku dan keluargamu yang berkaitan dengan harta warisan. Itu sebabnya dia terlihat marah di pesta itu," jelas Sarah. Ardi tampak bingung. "Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Kenapa tidak ada yang pernah memberitahuku?" "Karena itu adalah masa lalu yang menyakitkan, Ardi. Keluargaku ingin melupakan semua itu, tetapi sekarang sepertinya semuanya kembali lagi," kata Sarah, merasa beban berat di hatinya. Melan terlihat semakin cemas. "Jadi, apakah kamu berpikir bahwa ini semua berkaitan? Bahwa seseorang berusaha membalas dendam?" Sarah mengangguk. "Mungkin. Aku merasa bahwa kita harus menyelidiki lebih dalam. Jika ada yang merasa tersakiti, mereka bisa saja melakukan ini." Ardi terlihat tertegun. "Tapi bagaimana jika semua ini merusak apa yang kita miliki? Apa yang harus kita lakukan?"
Sarah merasa terjebak di antara cinta dan kebencian. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa bahwa kebenaran harus terungkap. Kita perlu menemukan Rizky dan berbicara dengannya. Mungkin dia bisa menjelaskan semuanya. Melan mengangguk setuju. Kita tidak bisa membiarkan ketidakpastian ini terus berlanjut. Kita harus menemukan dia. Mereka segera mulai merencanakan langkah selanjutnya. Sarah merasa semangatnya meningkat. Dia harus menemukan Rizky dan mengetahui lebih banyak tentang masa lalu yang misterius ini. Meskipun ada ketakutan akan apa yang akan mereka temui, dia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Hari-hari berikutnya, mereka berusaha mencari Rizky, mengunjungi tempat-tempat yang pernah dia kunjungi dan menghubungi teman-temannya. Namun, tidak ada yang bisa memberitahu mereka di mana Rizky berada. Setiap hari yang berlalu membuat Sarah merasa semakin cemas. Suatu malam, ketika Sarah berbaring di tempat tidurnya, dia merasa bingung. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa terjebak dalam konflik yang tidak bisa dia pahami. Bagaimana dia bisa melindungi kebahagiaan Ardi jika itu berarti menyembunyikan kebenaran? Dan bagaimana jika kebenaran itu menghancurkan segalanya? Dia memutuskan untuk berbicara dengan Ardi. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tetapi dia tidak bisa terus menyimpan semuanya sendirian. Keesokan harinya, saat mereka duduk bersama, Sarah mengambil napas dalam-dalam. "Ardi, kita perlu berbicara," katanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ardi menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu. Apa yang ingin kamu katakan?" Sarah merasakan ketegangan di dalam dirinya. "Aku merasa kita berada dalam situasi yang sangat rumit. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merasa ada banyak rahasia yang harus diungkap." Ardi terlihat bingung. "Apa maksudmu?" "Kita tidak bisa terus mengabaikan masa lalu. Ada sesuatu yang terjadi antara keluargaku dan keluargamu. Kita perlu mencari tahu agar kita bisa melindungi diri kita sendiri," jelas Sarah, suaranya bergetar. Ardi terdiam sejenak. Terlihat berpikir. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang Rizky dan apa yang terjadi. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita," jawab Sarah, merasa semakin bersemangat. Akhirnya, Ardi mengangguk. "Baiklah, kita akan mencari tahu. Kita tidak bisa mengabaikan ini lebih lama lagi." Setelah mereka sepakat untuk melanjutkan pencarian, Sarah merasa ada harapan baru. Dia tahu bahwa ini adalah langkah berani, tetapi dia juga merasakan beban yang berat. Dia harus menghadapi kebenaran, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Ardi. Hari-hari berikutnya, mereka melanjutkan pencarian mereka. Sarah merasakan ketegangan yang mengikat mereka bertiga. Mereka mengunjungi berbagai tempat, berbicara dengan orang-orang yang mungkin tahu sesuatu. Namun, setiap kali mereka merasa semakin dekat, mereka menemukan jalan buntu. Suatu sore, saat mereka sedang duduk bersama di sebuah kafe, Sarah merasakan beban di hatinya semakin berat. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa terjebak dalam konflik yang tidak bisa dia pahami. Dia harus membuat keputusan. Apakah dia akan mengutamakan kebahagiaan Ardi atau melindungi diri sendiri? "Sarah, kita harus berbicara tentang ini," kata Melan, mengganggu pikirannya. "Kita tidak bisa terus mencari tanpa arah." "Aku tahu," jawab Sarah, merasa cemas. "Tapi kita harus menemukan Rizky. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ardi menatapnya dengan serius. "Tapi jika kita menemukan sesuatu yang buruk, bagaimana kita bisa menghadapinya? Apa yang akan kita lakukan?" Sarah merasakan ketegangan di dalam dirinya. "Aku tidak tahu. Tetapi kita tidak bisa mundur. Kita harus berani menghadapi kebenaran." Mereka sepakat untuk terus mencari, meskipun ketakutan menggelayuti pikiran mereka. Sarah merasa semangatnya mulai redup, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Dia harus menemukan jawaban, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Ardi. Hari-hari berlalu, tetapi mereka tidak dapat menemukan Rizky. Sarah merasa semakin putus asa. Dia merasa terjebak dalam pusaran konflik antara cinta dan kebencian. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa terikat oleh masa lalu yang tidak bisa dia pahami.
Suatu malam, saat Sarah duduk sendirian di apartemen, dia merasa gelisah. Dia mulai berpikir tentang semua yang telah terjadi, semua rahasia yang terpendam. Dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah berani. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah Rizky. Dia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban. Ketika dia tiba di sana, dia merasa jantungnya berdebar. Dia mengetuk pintu dengan ragu, tetapi tidak ada jawaban. Dia merasa bingung, tetapi dia tidak bisa mundur sekarang. Dia memutuskan untuk berkeliling dan mencari tahu apakah ada orang lain di sekitar yang bisa membantunya. Saat berjalan-jalan di sekitar lingkungan, dia bertemu seorang pria tua yang mengenal Rizky. Dia sudah pergi beberapa waktu lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, kata pria itu. Sarah merasa putus asa. Tapi dia mungkin tahu sesuatu yang penting. Kami membutuhkan informasi tentang keluarganya. Pria itu menggelengkan kepala. Maaf, saya tidak bisa membantu. Tapi saya tahu bahwa dia mengalami banyak kesulitan. Mendengar itu, Sarah merasa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Dia harus menemukan Rizky, bukan hanya untuk membuktikan kebenaran, tetapi juga untuk melindungi Ardi dan Melan. Keesokan harinya, Sarah dan Ardi memutuskan untuk pergi ke rumah Rizky sekali lagi. Mereka merasa tidak ada pilihan lain. Mereka mengetuk pintu, berharap bisa menemukan petunjuk. Namun, tetap tidak ada jawaban. Saat mereka berbalik untuk pergi, mereka melihat sosok yang dikenal mendekati mereka. Dimas, apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya, suaranya terdengar sinis. Kami mencari Rizky. Dia mungkin tahu sesuatu tentang surat ancaman yang kami terima, jawab Ardi. Dimas tampak skeptis. Kalian pikir Rizky akan membantu kalian? Dia sudah terjebak dalam masalahnya sendiri. Masalah apa? Tanya Sarah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dimas terdiam sejenak. Dia terlibat dalam hal-hal yang lebih dalam dari yang kalian tahu. Keluarganya memiliki banyak rahasia, dan kalian tidak ingin terlibat dalam itu. Sarah merasa ketegangan semakin meningkat. Tapi kami perlu tahu. Jika ada yang mengancam kami tidak bisa hanya berdiri di sini. Dimas menghela napas. Kalau begitu, cobalah untuk menemui Rizky di tempat yang sering dia kunjungi. Tapi ingat, ini berbahaya. Dengan petunjuk itu, mereka berusaha mencari tahu di mana Rizky mungkin berada. Sarah merasa semangatnya kembali lagi. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang untuk menemukan kebenaran. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat yang sering dikunjungi Rizky, sebuah kafe kecil yang ramai. Saat mereka memasuki kafe, mereka merasa tegang, tetapi juga bersemangat. Mereka melihat Rizky duduk di sudut, tampak merenung. Rizky, panggil Sarah, berusaha mengalahkan rasa gugupnya. Rizky menoleh, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Sarah merasa cemas. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya, suaranya dingin. Kami perlu bicara. Ada yang sangat penting, jawab Ardi. Rizky menatap mereka sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, tapi kita harus bicara di tempat yang lebih aman. Mereka mengikuti Rizky ke tempat yang lebih tenang. Setelah duduk, Sarah merasa ada ketegangan di udara. Kami menerima surat ancaman, dan kami ingin tahu apakah kamu tahu siapa yang mengirimnya, kata Sarah, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rizky menghela napas. Aku tahu tentang surat itu. Dan itu bukan hanya tentang kalian. Ini lebih rumit dari yang kalian pikirkan. Jadi, apa yang terjadi? Tanya Ardi, terlihat semakin cemas. Ada rahasia yang melibatkan keluargamu dan keluargaku. Ini semua berakar dari masa lalu yang tidak ingin kita hadapi, jawab Rizky, suaranya penuh penyesalan. Sarah merasa jantungnya berdebar. Apa maksudmu? Ketika aku masih kecil, ada perselisihan besar antara keluarga kita mengenai warisan. Keluarga kalian merasa dikhianati, dan itu menyebabkan banyak rasa sakit. Semua ini berujung pada konflik yang tidak pernah terpecahkan, jelas Rizky. Sarah merasa semakin bingung. Tapi kenapa semua ini muncul kembali sekarang? Siapa yang mengirim surat itu? Aku tidak tahu pasti siapa yang mengirim surat itu. Tetapi aku rasa itu berasal dari seseorang yang merasa terluka oleh semua yang terjadi.
Mungkin seseorang dari keluargaku atau keluargamu, jawab Rizky, terlihat cemas. Mendengar itu, Sarah merasa hatinya bergetar. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa marah terhadap masa lalu yang tidak bisa dia pahami. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha untuk memperbaiki semuanya. Jika kita tidak melakukannya, kita akan terus terjebak dalam siklus ini, kata Rizky, suaranya penuh harapan. Sarah merasa ada harapan baru, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan rasa sakit yang mendalam. Dia harus memilih antara melindungi Ardi atau menghadapi kebenaran yang bisa menghancurkan semuanya. Dalam perjalanan pulang, Sarah merasa bingung. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa terjebak dalam konflik yang tidak bisa dia pahami. Dia harus membuat keputusan yang sulit. Apakah dia akan mengutamakan kebahagiaan Ardi atau melindungi diri sendiri? Ketika mereka tiba di apartemen, Sarah merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan Ardi. Dia tidak bisa terus menyimpan semuanya sendirian. Ardi, kita perlu berbicara, katanya dengan suara pelan. Ardi menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu. Apa yang ingin kamu katakan? Sarah merasakan ketegangan di dalam dirinya. Aku merasa kita berada di persimpangan jalan. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merasa bahwa kebenaran harus terungkap. Ardi terlihat bingung. Apa maksudmu? Kita harus mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam siklus ini, jelas Sarah, suaranya bergetar. Ardi mengangguk, tetapi ada keraguan di wajahnya. Tapi bagaimana jika semua ini menghancurkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Sarah merasa putus asa. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa terjebak dalam konflik yang tidak bisa dia pahami. Dia harus membuat keputusan yang sulit, dan dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Dia tahu bahwa dia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Ardi dan Melan. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dia harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran dan melindungi orang-orang yang dia cintai. Malam itu, saat berbaring di tempat tidurnya, Sarah merasa ada harapan baru dalam dirinya. Dia tahu bahwa meskipun situasinya sulit, mereka bisa menghadapinya bersama. Dia harus memilih antara cinta dan kebencian, tetapi dia juga harus berjuang untuk kebenaran. Dengan tekad baru, Sarah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mundur. Dia akan menghadapi masa lalu dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Ardi dan semua orang yang terlibat. Dia tahu bahwa ini adalah langkah berani, tetapi dia yakin bahwa dengan cinta dan keberanian, mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada di depan mereka. Setelah menemukan kebenaran tentang surat ancaman dan hubungan rumit antara keluarganya dan keluarga Ardi, Sarah merasa terjebak dalam labirin emosional yang semakin dalam. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada beban invisible yang menindihnya. Di satu sisi, dia memiliki informasi penting yang bisa mengubah segalanya. Di sisi lain, dia juga mengetahui bahwa beberapa rahasia lebih baik tetap tersembunyi. Hari-hari berlalu, dan Sarah berusaha mencerna informasi yang dia peroleh. Dia tahu bahwa Melan dan Ardi memiliki rahasia yang bisa menghancurkan mereka semua. Melan, sahabat terbaiknya, tampak tidak seperti biasanya. Dia sering melamun dan menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Ardi, di sisi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Dia sering menatap Sarah dengan tatapan yang seolah-olah menyelidiki setiap gerak-geriknya. Suatu malam, saat mereka bertiga berkumpul di apartemen, Sarah merasa ketegangan di udara semakin menebal. Mereka duduk di ruang tamu, dan Melan terlihat gelisah, terus-menerus merapikan rambutnya. Ardi mengamati Sarah dengan intens, seolah-olah mencoba membaca pikirannya. Sarah, ada yang ingin aku bicarakan, kata Ardi tiba-tiba, suaranya tegas. Sarah merasa jantungnya berdebar. Tentu. Apa itu? Aku merasa ada yang tidak beres. Sejak kita mulai mencari Rizky, kamu terlihat berbeda. Sepertinya kamu menyimpan sesuatu, ungkap Ardi, suara penuh ketegangan. Melan menatap Sarah dengan cemas. Apa kamu baik-baik saja? Kita semua sedang menghadapi banyak tekanan. Sarah merasa terpojok.
Dia tahu bahwa dia harus menjelaskan, tetapi dia juga tidak ingin menghancurkan kedamaian yang mereka miliki. Aku hanya merasa cemas. Semua ini sulit bagi kita semua, jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Apakah ini tentang surat ancaman? Atau tentang Rizky? Tanya Ardi, suaranya semakin mendesak. Sarah merasa ada gelembung ketakutan yang mengembang di dalam dirinya. Dia ingin jujur, tetapi dia juga tahu bahwa kebenaran bisa menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu. Ini semua membingungkan. Melan tampak semakin gelisah. Kita harus saling percaya. Jika ada yang ingin disampaikan, mari kita bicarakan. Sarah menggigit bibirnya, merasa terjebak dalam suatu pilihan sulit. Dia tahu bahwa jika dia mengungkapkan rahasia yang dia ketahui tentang Melan dan Ardi, itu bisa menghancurkan hubungan mereka. Namun, jika dia tetap diam, dia juga merasa bersalah. Aku akan berusaha lebih baik, ujarnya akhirnya, berusaha mengalihkan perhatian. Malam itu, setelah mereka semua pergi tidur, Sarah berbaring di tempat tidurnya dengan pikiran yang berkecamuk. Dia merasa terjebak antara loyalitas kepada sahabatnya dan cinta kepada Ardi. Dia tahu bahwa Melan dan Ardi memiliki rahasia gelap yang bisa menghancurkan mereka semua jika terungkap. Dan jika dia jujur, apakah itu berarti dia akan mengkhianati keduanya? Keesokan harinya, Sarah bangun dengan perasaan cemas. Dia memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di taman untuk menenangkan pikirannya. Selama perjalanan, dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa terikat dengan Melan. Keduanya adalah bagian penting dalam hidupnya, dan dia tidak ingin kehilangan keduanya. Di taman, saat duduk di bangku, Sarah melihat sekelompok anak-anak bermain. Mereka tampak bahagia, bebas dari beban pikiran dan rahasia. Melihat mereka, Sarah merasa iri. Dia ingin kembali ke waktu ketika hidupnya lebih sederhana, tanpa konflik dan ketegangan. Namun, saat dia memikirkan tentang kebenaran yang harus dia hadapi, rasa sakit di hatinya semakin dalam. Ketika Sarah kembali ke apartemen, dia menemukan Ardi sedang duduk di sofa, tampak gelisah. "Kamu pergi kemana?" tanyanya, nada suaranya penuh perhatian. "Ke taman. Aku butuh waktu untuk berpikir," jawab Sarah, berusaha terdengar tenang. Ardi menatapnya dengan serius. "Kamu tidak perlu menyimpan rahasia dariku, Sarah. Kita bisa menghadapi semuanya bersama." Sarah merasa hatinya bergetar. "Aku tahu, tetapi ada beberapa hal yang sulit untuk diungkapkan. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Kita tidak bisa terus bersembunyi dari kebenaran," kata Ardi, suaranya semakin tegas. Sarah merasa terdesak. Dia tahu bahwa Ardi benar, tetapi dia juga takut akan konsekuensi dari pengakuannya. "Baiklah," ujarnya akhirnya, "tapi aku perlu waktu untuk memikirkan bagaimana cara mengatakannya." Malam itu, sebelum tidur, Sarah merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa terus hidup dengan kebohongan. Dia harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran tanpa menghancurkan semuanya. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk berbicara dengan Melan. Dia ingin tahu lebih banyak tentang rahasia yang mungkin dimiliki sahabatnya itu. Mereka bertemu di kafe tempat biasa mereka, dan Sarah merasa jantungnya berdebar saat melihat Melan. "Melan, ada yang ingin aku bicarakan," kata Sarah, suaranya bergetar sedikit. Melan menatapnya dengan cemas. "Apa itu? Kamu terlihat serius." "Sejak kita mulai mencari tahu tentang Rizky, aku merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu menyimpan sesuatu dariku?" tanya Sarah, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Melan terlihat terkejut, tetapi kemudian wajahnya menjadi murung. "Sarah, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Jika ada sesuatu yang bisa menghancurkan kita harus saling jujur. Kita tidak bisa terus menyimpan rahasia," ungkap Sarah, suaranya penuh harap. Melan menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan memberitahumu, tetapi ini sangat sulit." Sarah merasa ada sesuatu yang besar akan terungkap. "Apapun itu, kita bisa menghadapinya bersama." Melan menatapnya dengan serius. "Aku pernah memiliki hubungan dengan Rizky. Itu terjadi sebelum kamu mengenal Ardi.
Kami tidak pernah membicarakannya karena itu adalah masa lalu yang menyakitkan. Sarah terkejut mendengar pengakuan itu. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku tahu betapa rumitnya hubunganmu dengan Ardi. Aku hanya ingin melindungimu, jawab Melan, suaranya penuh penyesalan. Sarah merasa bingung. Dia tahu bahwa informasi ini bisa menghancurkan kedamaian mereka. Tapi mengapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Ini bisa berpengaruh pada hubungan kita semua. Melan terlihat semakin cemas. Aku tidak tahu. Aku merasa terjebak. Jika Ardi tahu, dia bisa merasa dikhianati. Dia sudah curiga padaku. Jika kita tidak jujur, semuanya bisa berantakan, ujar Sarah, merasakan ketegangan di dalam dirinya. Melan menatapnya, terlihat putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan ini menghancurkan kita. Sarah merasa bingung. Dia mencintai Ardi, tetapi di sisi lain, dia juga merasa terikat pada Melan. Kita harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran tanpa menghancurkan semuanya. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Sarah merasa seolah-olah mereka berada di tepi jurang, dan satu langkah salah bisa membuat semuanya hancur. Dia tahu bahwa mereka harus berbicara dengan Ardi, tetapi saat itu juga, dia merasa takut akan reaksi Ardi. Ketika mereka kembali ke apartemen, Sarah merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menghindar. Mereka harus berbicara dengan Ardi dan menghadapi kebenaran. Malam itu, saat Ardi pulang, Sarah dan Melan memutuskan untuk berbicara dengannya. Mereka duduk di ruang tamu, dan udara terasa tegang. Ardi, ada sesuatu yang penting yang perlu kami bicarakan, kata Sarah, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ardi menatap mereka dengan serius. Apa itu? Kalian terlihat cemas. Sarah merasa beban di dadanya semakin berat. Kami tahu ada rahasia yang bisa menghancurkan kita semua. Melan ingin memberitahumu sesuatu, ujarnya, mengalihkan perhatian pada Melan. Melan menatap Ardi dengan tatapan penuh penyesalan. Aku pernah memiliki hubungan dengan Rizky sebelum kamu mengenal Sarah, ungkapnya, suaranya bergetar. Ardi terkejut, dan Sarah melihat ekspresi marah di wajahnya. Kenapa kalian tidak pernah memberitahuku? Tanyanya, suaranya penuh ketegangan. Kami tidak ingin kamu merasa dikhianati. Ini adalah masa lalu yang menyakitkan, dan kami ingin melindungimu, jawab Sarah, berusaha menenangkan suasana. Tapi ini adalah hal besar. Kamu seharusnya memberitahuku, teriak Ardi, suaranya penuh emosi. Kau bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu tahu tentang Rizky. Melan tampak putus asa. Aku tahu, dan aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tidak ingin merusak apa yang kita miliki. Sarah merasa terjebak di tengah-tengah. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa bersalah karena tidak memberitahu kebenaran lebih awal. Ardi, kita semua berjuang dengan masa lalu kita. Kita tidak bisa terus saling menyalahkan. Jadi, apa selanjutnya? Apakah kita bisa melanjutkan hubungan ini setelah semua yang terjadi? Tanya Ardi, suaranya penuh ketidakpastian. Sarah merasa hatinya bergetar. Dia ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi dia tahu bahwa kebenaran memiliki cara untuk menghancurkan harapan. Kita perlu waktu untuk merenungkan semuanya. Kita tidak bisa terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Sarah merasa terjebak dalam dilema yang lebih besar. Dia harus memilih antara melindungi kebahagiaan Ardi atau mengungkapkan kebenaran yang bisa menghancurkan semuanya. Dia tahu bahwa apapun yang dia pilih, konsekuensinya akan menghantui mereka. Malam itu, Sarah berbaring di tempat tidurnya dengan pikiran yang berkecamuk. Dia merasa putus asa. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa terikat kepada Melan. Keduanya adalah bagian penting dalam hidupnya, dan dia tidak ingin kehilangan keduanya. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk berbicara dengan Melan. Dia ingin tahu bagaimana sahabatnya merasakan semua ini. Mereka bertemu di kafe yang sama, dan Sarah merasa hatinya berdebar saat melihat Melan. Melan, aku merasa tertekan dengan semuanya. Kita perlu menemukan cara untuk menyelesaikan ini, kata Sarah,
Suaranya bergetar. Melan menatapnya dengan cemas. Aku tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah mengungkapkan semuanya. Dan sekarang kita harus menghadapi konsekuensinya. Sarah merasa bingung. Tapi kita tidak bisa membiarkan ini menghancurkan kita. Kita harus mencari jalan keluar. Jika Ardi tidak bisa menerima masa lalu kita, bagaimana kita bisa melanjutkan? Tanya Melan, suaranya penuh keraguan. Kita harus memberinya waktu. Kita juga harus memberi diri kita waktu untuk merenungkan semuanya. Jawab Sarah, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka sepakat untuk memberi Ardi ruang. Tetapi di dalam hati Sarah merasa cemas. Dia mencintai Ardi dan tidak ingin kehilangan hubungan mereka. Namun, dia juga tahu bahwa kebenaran harus dihadapi. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di antara mereka bertiga semakin meningkat. Ardi tampak semakin menjauh, dan Sarah merasa hatinya hancur. Dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Suatu malam, saat Sarah sedang duduk sendirian di apartemen, dia merasa putus asa. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia mencintai Ardi, tetapi dia juga merasa terikat pada Melan. Dia tidak ingin kehilangan keduanya. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Ardi. Kita perlu bicara. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Sarah merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan semuanya. Dia segera membalas pesan itu. Baiklah, kita bisa bertemu di kafe. Ketika mereka bertemu, Sarah merasa gugup. Ardi tampak serius, dan Sarah tahu bahwa ini adalah momen penting. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Sarah, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Aku tidak bisa melanjutkan jika kita tidak bisa saling jujur. Kita harus menemukan cara untuk memperbaiki ini. Jawab Ardi, suaranya tegas. Sarah merasa ada harapan baru. Kita bisa mencari cara untuk mengatasi semua ini. Kita bisa berusaha untuk saling memahami. Ardi mengangguk, tetapi ada keraguan di wajahnya. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa kembali seperti dulu? Bagaimana jika masa lalu kita menghancurkan semuanya? Sarah merasa hatinya bergetar. Kita harus berjuang. Kita tidak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan kita. Kita harus mencari cara untuk memperbaiki hubungan ini. Akhirnya, mereka sepakat untuk memberi diri mereka waktu dan ruang untuk merenungkan semuanya. Sarah merasa ada harapan baru. Dia tahu bahwa meskipun situasinya sulit, mereka bisa menghadapinya bersama. Hari-hari berikutnya, Sarah berusaha untuk tetap positif. Dia mencintai Ardi dan tidak ingin kehilangan hubungan mereka. Dia juga tahu bahwa Melan adalah sahabat terbaiknya, dan dia tidak ingin kehilangan keduanya. Dalam perjalanan menuju pemulihan, Sarah menyadari bahwa mencintai seseorang juga berarti menghadapi konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Dia tahu bahwa kebenaran bisa menyakitkan, tetapi dia juga percaya bahwa dengan cinta dan keberanian, mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada di depan mereka. Suatu malam, saat berbaring di tempat tidurnya, Sarah merasa ada kedamaian yang mengalir di dalam dirinya. Dia tahu bahwa meskipun ada banyak yang harus dihadapi, mereka bisa melakukannya bersama. Dia harus berjuang untuk cinta dan persahabatan, dan dia yakin bahwa dengan keberanian, mereka bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hidup mereka. Setelah berhari-hari berpikir dan merenung, Sarah tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi dari kebenaran. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan semua perasaan yang terpendam harus dikeluarkan. Dia memutuskan untuk mengumpulkan Melan dan Ardi di apartemen, tempat di mana semuanya dimulai dan di mana mereka bisa berbicara secara terbuka. Malam itu, Sarah merasa jantungnya berdebar. Dia duduk di sofa, menunggu kedatangan Melan dan Ardi. Pikirannya berkecamuk. Dia tahu bahwa apa yang akan dia ungkapkan bisa mengubah segalanya. Tetapi dia juga menyadari bahwa menyimpan rahasia hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit. Ketika Melan dan Ardi tiba, suasana terasa tegang. Mereka saling menatap, dan Sarah bisa merasakan kekhawatiran di mata mereka. Terima kasih sudah datang, katanya, berusaha mengatur suaranya agar tetap tenang. Ardi duduk dengan sikap serius. Kami merasa ada yang perlu dibicarakan. Apa yang ingin kamu katakan?
Sarah menarik napas dalam-dalam. Ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu, tetapi juga yang dia takuti. Aku tahu kita semua sedang menghadapi banyak hal, dan aku tidak ingin menyimpan rahasia lagi. Kita perlu berbicara tentang masa lalu kita, tentang Rizky, dan tentang kita. Melan mengerutkan dahi. Apa maksudmu, Sarah? Aku tahu tentang hubunganmu dengan Rizky, Melan. Dan aku tahu itu adalah sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Sarah mulai, suaranya bergetar. Tapi kita tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Kita harus saling jujur. Ardi tampak terkejut. Apa maksudmu? Kamu tahu tentang itu? Melan menunduk, tampak cemas. Aku seharusnya memberitahumu, Ardi. Aku tidak ingin merusak hubungan kita. Kita semua memiliki masa lalu, dan kita tidak bisa membiarkan itu menghancurkan kita sekarang, kata Sarah, menatap Ardi dengan tegas. Aku mencintaimu, Ardi, tetapi kita semua harus menghadapi kenyataan. Kata-kata Sarah menggantung di udara, dan suasana semakin tegang. Ardi menatap Sarah seolah-olah mencoba memahami maksudnya. Jadi, apa yang kamu inginkan? Apakah kita harus mengabaikan semuanya? Hidup dalam kebohongan? Tidak, bukan itu maksudku. Kita harus belajar dari masa lalu kita dan membangun masa depan yang lebih baik, jawab Sarah, berusaha menenangkan situasi. Tetapi kita tidak bisa melakukannya jika kita terus saling menyimpan rahasia. Melan terlihat semakin gelisah. Tapi bagaimana jika semua ini menghancurkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling percaya. Kita harus memberi satu sama lain kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, ujar Sarah, terasa ada kekuatan baru dalam suaranya. Kita bisa melakukannya bersama, tetapi hanya jika kita jujur satu sama lain. Ardi menghela napas dalam-dalam, terlihat berjuang dengan perasaannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima semua ini. Rasanya seperti ada yang hancur dalam hidupku. Sarah merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang krusial. Ardi, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin menghancurkan hubungan kita. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita bisa melanjutkan. Tetapi kita tidak bisa melakukannya jika kita terus menyimpan rahasia. Melan menatap Ardi, terlihat putus asa. Aku minta maaf, Ardi. Aku tidak ingin merusak apa yang kita miliki. Aku hanya ingin melindungimu. Melan, aku tahu kamu tidak bermaksud buruk. Tapi kita harus jujur satu sama lain. Jika kita ingin melanjutkan, kita harus menghadapi kenyataan, kata Ardi, suaranya lebih tenang. Saat itu, Sarah merasa harapan mulai muncul. Dia melihat ada sedikit cahaya di antara ketiga mereka. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini. Ketika malam semakin larut, mereka mulai berbicara lebih terbuka. Sarah mengungkapkan ketakutannya akan kehilangan Ardi, sementara Melan berbagi rasa bersalahnya karena tidak memberitahu segalanya. Ardi mendengarkan dengan seksama, dan meskipun masih ada ketegangan, dia mulai memahami bahwa mereka semua memiliki perjuangan masing-masing. Aku ingin kita bisa memulai kembali. Kita bisa belajar untuk saling mendukung dan tidak saling menyalahkan, Sarah mengusulkan, suaranya lebih yakin. Melan mengangguk. Aku juga ingin itu. Kita bisa memperbaiki semuanya jika kita saling percaya. Ardi akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, kita akan mencoba. Tapi kita harus jujur satu sama lain, dan tidak ada lagi rahasia. Sarah merasakan beban yang mulai menghilang. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, mereka setidaknya telah mengambil langkah pertama menuju penyembuhan. Mereka bertiga berjanji untuk saling mendukung dan tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan mereka. Hari-hari berikutnya, Sarah, Ardi, dan Melan berusaha untuk membangun kembali hubungan mereka. Mereka sering berbicara tentang perasaan mereka, mengungkapkan harapan dan ketakutan masing-masing. Meskipun prosesnya tidak selalu mulus, mereka saling mendukung dan berusaha untuk saling memahami. Sarah menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Dia menyadari bahwa dia bukan lagi seorang wanita penyakit, melainkan seseorang yang kuat dan berharga. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan tidak membiarkan masa lalu mendefinisikannya. Suatu hari,
Saat berjalan-jalan di taman bersama Ardi dan Melan, Sarah merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mereka tertawa dan bercanda, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa bebas. Aku merasa kita bisa mencapai apapun jika kita bersama, kata Sarah dengan senyum lebar. Ardi menatapnya dengan penuh rasa sayang. Kita sudah melewati banyak hal, dan kita akan terus melakukannya. Melan menambahkan, kita harus menghargai satu sama lain dan tidak membiarkan masa lalu menghancurkan kebahagiaan kita. Sarah merasa hatinya dipenuhi dengan harapan. Dia tahu bahwa meskipun mereka telah menghadapi banyak rintangan, mereka masih memiliki satu sama lain. Mereka bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat jika mereka terus saling mendukung. Malam itu, saat mereka berkumpul di apartemen, Sarah merasa bersemangat. Aku ingin kita merayakan langkah kecil yang telah kita ambil. Kita bisa makan malam bersama dan merayakan persahabatan kita, usulnya. Ardi dan Melan setuju, dan mereka mulai merencanakan malam spesial itu. Saat mereka memasak bersama, Sarah merasakan kehangatan dan kebahagiaan di sekelilingnya. Dia tahu bahwa mereka telah melalui banyak hal, tetapi mereka juga telah belajar dan tumbuh bersama.